Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Berjumpa lagi ya dengan saya, channel Pejuang Asam Lambung Asli. Channel ini akan tetap membahas tentang seputaran sakit gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Mudah-mudahan teman-teman saudaraku yang sudah menemukan channel saya, melihat channel saya, mudah-mudahan bisa termotivasi, bisa tersugesti hal-hal yang baik apa yang saya sampaikan, sehingga teman-teman yang saat ini lagi mengalami penderitaan sakit gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, dengan tersugestinya melalui video saya ini, teman-teman mudah-mudahan segera bisa bangkit, mudah-mudahan segera bisa sembuh dari sakit gangguan asam lambung yang sedang teman-teman hadapi saat ini. Baik teman-teman, untuk video kali ini saya akan membahas tentang 3P. Jadi setelah melewati pengobatan, berbagai macam pengobatan medis, mungkin sampai habis-habisan ya teman-teman, termasuk saya ini sudah sampai berkali-kali di rawat inap di rumah sakit, sampai 3 kali, segala macam pemeriksaan baik lab, rongsen, USG, EKG, sampai lebih dari 5-6 kali CT scan, dan hasilnya semua dokter menyatakan baik. Nah ternyata disinilah pada akhirnya menemui pikiran yang semakin bingung, karena kalau sudah dinyatakan tidak sakit oleh banyak dokter, tetapi yang kita rasakan itu kan luar biasa ya teman-teman. Yang terjadi adalah kebingungan yang semakin besar. Pada akhirnya pikiran kita kemana-mana. Herbal sudah kita terapkan, banyak sekali herbal, akan tetapi tetap saja tidak membawa pengaruh yang berarti. Kemudian alternatif yang lain, jujur saja pengalaman yang saya lalui itu pada akhirnya berpikiran negatif, berpikiran curiga kepada orang-orang yang pernah punya hubungan yang kurang baik dengan kita, punya hubungan kurang baik dengan saya. Karena pada saat itu banyak sekali persoalan-persoalan perburuan, kasus-kasus yang sifatnya banyak sengketa, banyak konflik, banyak berproses, baik itu di pengadilan ataupun di kepolisian. Nah disitulah pikiran saya lalu secara spontanitas atau refleks ketika sudah pengobatan itu tidak menemui kesembuhan, itu pikiran saya bahwa saya ini diguna-guna. Pada akhirnya meminta tolong baik itu saudara ataupun teman-teman untuk mencarikan orang tua, mencarikan kiai, mencari dukun. Nah di situ menemui ada orang tulus, ada orang yang memanfaatkan. Jadi luar biasa teman-teman. Itu kemudian pada akhirnya saya menemukan, bisa menyampaikan tentang 3P ya, pada akhirnya kan menemukan konten video yang membahas tentang sakit gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Pada akhirnya ketika saya sudah bisa bangkit, ya inilah saya harus ganti, harus menyampaikan pula kepada teman-temanku yang ada di luaran sana, yang ada di berbagai macam penjuru, entah teman-teman ada di mana, entah ada di
Jawa Tengah, di Jawa Timur, ataupun ya di seluruh wilayah Indonesia lah. Karena sakit gangguan asam lambung ini ternyata banyak sekali yang mengalaminya, dan hampir rata-rata sama, menemui kebingungan setelah melewati pengobatan, macam-macam pengobatan, dokter-dokter yang sudah didatangi untuk berobat di situ, namun tidak kunjung sembuh. Ya, hikmah ataupun petunjuk melalui channel HP itulah, channel konten-konten video itulah, menemukan istilah 3P: pola makan, pola hidup sehat, dan pola pikir. Itulah yang mengantarkan saya untuk secara perlahan-lahan bangkit. Jadi 3P itu merupakan pengobatan secara mandiri, itu ditempuh secara tekun, secara kontinu, sehingga membuahkan hasil ya seperti sekarang ini. Pada saat saya membuat konten, walaupun masih ada sensasi-sensasi dan pikiran saya juga masih cenderung sensitif, tapi paling tidak saya sudah melakukan banyak aktivitas. Ya intinya saya harus bersyukur dan berbangga diri, saya sudah sembuh begitu. Teman-teman pun harus begitu, karena pada dasarnya teman-teman juga tidak sakit secara fisik, itu sebenarnya tidak, tapi karena ternyata gangguan asam lambung adalah gangguan pikiran. Ketika dokter berkali-kali saya keluar masuk rumah sakit itu, di penghujung saya opnam yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, itu semua mengarahkan ke psikiater karena diagnosa dokter semua menyatakan sehat dan baik. Gitu. Walaupun yang kita rasakan memang sungguh luar biasa ya teman-teman, semua pasti merasakan. Nah, penyakit sakit gangguan asam lambung itu kan yang jelas tidak berbahaya. Kalau ngomong bahaya apa? Karena perasaan yang mau pingsan, perasaan yang takut mati luar biasa itu sampai sekarang teman-teman juga saya rasa sehat-sehat saja kok. Sama seperti saya dulu, pikiran saya juga begitu. Jadi sudah nggak ada semangat hidup. Nah, dokter pada saat itu tidak salah kalau menyampaikan, mengarahkan pada psikiater, karena jujur ya teman-teman, saya uang itu sudah tidak senang dengan uang itu. ATM saya yang nggak tahu ada saldonya atau tidak, mungkin masih ada, itu saya serahkan pada keluarga, tak tunjukkan nomor PIN-nya. Saya hari raya dikasih uang, saya sudah menolak saya. Itu karena apa? Semangat hidup itu sudah nggak ada lah. Teman-teman jangan sampai semacam itu ya, konyol sekali itu. Emang lucu, setelah kita pikir, setelah kita lewat itu banyak hal-hal yang lucu. Saya sudah minta maaf kepada orang tua, kepada seluruh keluarga saya. Itu saya sudah minta maaf waktu itu. Nah, jadi kalau ingat itu ya memang lucu lah. Nah, tapi kenyataannya memang semacam itu ya teman-teman. Dan mungkin saat ini teman-teman memang di fase semacam itu. Nah, kaitannya dengan 4P yang membuat bangkit ini adalah jalan kesembuhan saya dari situ. Kok 4P ya, 3P saja. Pola makan, saya waktu itu mulai menerapkan setelah menemukan konten channel YouTube tentang pembahasan asam lambung itu. Saya makan sehari itu 7 kali, ya tidak banyak gitu, tidak, soalnya sebenarnya nafsu makan tidak ada, tapi perut ini seolah-olah itu kan kosong ya, seolah-olah ini kadang seolah-olah kosong, kadang seolah-olah itu kenyang karena kembung itu sendiri lah. Ketika seolah-olah habis makan kok semacam lapar lagi, itu sampai saya 7 kali saya melakukan makan itu secara bertahap, menjadi 6 kali, 5 kali, 4 kali, kemudian normal menjadi 3 kali. Tapi di sela-sela kita makan itu juga ngemil, saudara-saudara ya, teman-temanku sekalian. Saya sewaktu perjalanan jauh yang sekiranya akan makan waktu agak lama, saya kemana-mana bawa bekal.
Nah, makanan yang saya bawa kadang juga ya ubi-ubian itu yang pasti, ada kentang, ada pohung, ada ketela, itu semacam itu saya pasti bawa. Dan saya kemana-mana juga bawa air putih, air untuk minum, teman-teman. Itu masalah makan ya. Di samping makan, pola makannya itu sampai bisa mencapai 7 kali, itu juga memperhatikan makanan yang baik untuk dikonsumsi, dan yang makanan-makanan yang dipantang yang sekiranya bisa menimbulkan atau memicu produksi gas asam lambung itu menjadi banyak. Itu masalah pola makan. Kemudian pola hidup sehat itu dianjurkan tidur dalam semalam itu kan 8 jam ya, 8 jam dalam semalam. Cuma waktu itu saya jujur saja agak kesulitan, karena di samping anjuran 3P tadi makan, saya buat sampai ada tahapan-tahapan semacam itu, minum juga harus cukup minimal 8 gelas dalam sehari atau 2 liter. Nah itu saya patuhi juga. Jadi sebelumnya saya nggak pernah minum sampai sebanyak itu. Nah itu karena akhirnya berdampak, minum sampai sebanyak itu kan berdampak. Dampaknya apa ya, khususnya di malam hari yang seharusnya bisa tidur 8 jam yang kita targetkan, ternyata kan nggak bisa langsung 8 jam itu loss gitu, nggak bisa, pasti akan terputus walaupun terus harus tidur lagi. Karena apa ya, kencing, sering kencing, 1 jam bangun, 2 jam bangun, 3 jam bangun untuk buang air kecil. Lah lambat laun semua itu juga akan menjadi normal kembali, karena tidur 8 jam, minum diimbangi yang berdampak kencing, itu belum bisa lelap sampai 8 jam secara terus-menerus, pasti ada putus-putusnya. Nah kemudian di samping tidur itu berjemur di pagi hari, ya jam 8 sampai jam 9 atau jam 8 sampai jam setengah 10 pagi, itu sampai bisa mengeluarkan keringat. Lah mengeluarkan keringat kalau banyak ya itulah juga di malam harinya pada akhirnya buang air kecil itu juga akhirnya perlahan juga berkurang. Kemudian pola hidup sehat yang berikutnya adalah olahraga. Pagi hari bangun, olahraganya apa ya, jalan kaki, jalan-jalan, kemudian kalau bisa ya pelenturan lah. Makanya banyaknya sensasi termasuk pegal-pegal, punggung kaku, pinggang kaku, yaitu karena otot saraf-saraf kita menegang yang dalam waktu yang cukup lama, bisa kan sampai berbulan-bulan bahkan tahunan. Lah disitulah penegangan-penegangan itu terjadi, sehingga rasa-rasa yang ada di tubuh kita itu ya itulah yang termasuk yang dinamakan sensasi itu sendiri ya. Hanya penerapan P yang kedua tadi adalah tidur di malam hari minimal 8 jam, kemudian berjemur di pagi hari, kemudian jalan-jalan, olahraganya termasuk pelenturan. Akan lebih baik lagi jalan-jalannya bukan hanya di pagi hari, tapi di sore harinya juga itu lakukanlah jalan-jalan walaupun hanya 30 menit. Itu juga akan menambah percepatan teman-teman itu segera bangkit, terkuranginya sensasi-sensasi. Kemudian untuk yang ketiga, P yang ketiganya adalah pola pikir. Nah inilah teman-teman, ini yang paling sulit, pola pikir itu. Jadi karena kita sudah melewati proses yang panjang dalam keadaan kebingungan itu, mungkin kita sering searching, googling, melihat iklan-iklan obat, kemudian jenis penyakit, nanti obatnya ini, obatnya ini. Ini teman-teman kalau bisa dihindari. Ini saya menyesal sekali pada saat itu saya googling
tentang jenis penyakit. Kalau kita melihat tentang informasi-informasi penyakit, nanti terus pada ujungnya obatnya ini di apa ya, waktu googling tentang melihat jenis penyakit, seolah-olah memang apa yang kita baca itu seolah-olah plek ada di tubuh kita. Apapun yang kita temukan, pokoknya kalau penyakit seolah-olah di tubuh kita itu terjadi. Ada yang mungkin gatal, terus dada itu semacam nyeri atau apa, itu pikirannya sudah ini jantung. Itu melekat ada di tubuh kita semuanya ketika kita melihat jenis penyakit di YouTube atau di Google. Makanya tolong teman-teman, saya ingatkan, hindari itu. Karena kalau sudah tersugesti itu, waduh, untuk menghilangkannya itu sulit sekali. Ini beneran teman-teman. Itu tolong dihindari. Yang belum terlanjur, ketika ada iklan tentang itu langsung di skip atau langsung lewati saja. Itu waktu itu bener-bener luar biasa saya tersugesti dari waktu searching atau googling itu tidak ada untungnya teman-teman, justru akan merugikan kita, akan memperpanjang pikiran negatif kita. Itu tolong itu dihindari ya. Ini tergolong di P yang ketiga adalah pola pikir. Lah, pikiran kita kan yang pasti banyak pikiran itu pikiran-pikiran yang negatif. Pikiran yang negatif, kita mendengarkan orang bercakap-cakap, mendengarkan berita-berita duka, pikiran kita itu kan sudah pasti kemana-mana. Karena apa? Awal kita kan takut mati, takut mendapatkan penyakit berat, kalau diistilahkan di apa ya, konten-konten yang lain, takut mendapatkan penyakit berat itu namanya hipokondria gitu. Nah, ini hampir semua mengalami, dan saya mengalami itu, bahkan sesekali saat ini pun masih muncul pikiran-pikiran semacam itu. Akan makan pasti mikir-mikir, nanti terus begini, nanti saya makan ini nggak cocok, nanti datang sensasi ini. Pikiran-pikiran semacam itu yang harus dikendalikan. Sebelum makan kita sudah tersugesti dulu, misalnya wah ini nanti saya makan ini bisa ganggu, saya makan, akhirnya kan takut makan. Inilah pikiran-pikiran buruk kita. Terus berita-berita yang sebenarnya apa ya, tidak harus kita lihat, tapi kadang sekedar mendengar, sekilas kita melihat, itu pun namanya pikiran kita yang lagi kacau. Pokoknya hal-hal yang buruk, melihat, mendengar, walaupun itu hanya sepintas, itu akan teringat. Tetapi kalau kita diceritakan hal-hal yang baik, belum tentu akan nempel pada pikiran kita. Karena pikiran kita sudah terlanjur, dari awal kita itu sudah diteror segala macam sensasi itu. Nah, inilah pikiran kita yang menggiring kita itu ke sana, sehingga kita terbayang-bayang. Pikiran kita adanya hanya takut dan takut, apapun pasti kita takut. Nah, itu setelah melaksanakan 3P itu teman-teman, yang biasanya panas di perut, kadang perih, itu pelan-pelan itu hilang, tidak muncul lagi. Ya alhamdulillah sampai saat ini, kalaupun muncul itu pikiran kita tidak sebesar dulu, terus waduh ini kok begini. Ya, dulu itu namanya panas itu karena pikiran saya itu apa ya, kepanikannya, kecemasannya itu sungguh luar biasa. Panas itu bukan hanya di perut, bisa pindah ke paha, pindah ke tangan. Ini sampai waktu itu bapak saya tak suruh megang. Ini Pak, gimana ya? Iya, ini agak hangat. Jadi tidak kok ini nggak apa-apa gitu, enggak, karena bapak nggak tahu. Ya tahunya rasa emang panas sekali. Itu yang pernah saya rasakan pada saat itu, teman-teman. Jadi penerapan 3P ini ternyata pengobatan mandiri yang hasilnya cukup menyenangkan dan membahagiakan. Harapan saya teman-teman nantinya juga segera menerapkan 3P itu. 3P kemudian di terakhirnya
juga ditunjang dengan sebenarnya P satunya lagi, itu pola sifat kita harus kita perbaiki. Inilah hikmahnya kita terkena sakit gangguan asam lambung itu, pada akhirnya menemukan konten ada saran-saran baik. Sifat kita harus kita perbaiki. Sifat yang pemarah kita harus coba mengurangi. Kemudian perasa, mudah baper, perasa, mudah iba melihat sesuatu yang katakanlah anak kecil ditinggalkan orang tuanya, itu kita terbawa, larut dalam kesedihan, kemudian terharu. Sifat-sifat semacam itu sebenarnya untuk saat ini ketika kita masih terganggu oleh gangguan asam lambung ini, lebih baiknya kalau bisa ya ini diminimalisir. Kalau dihilangkan namanya juga sifat tidak mudah, tapi diminimalisir teman-teman. Nah, di sini pada intinya, pada dasarnya ternyata kalau ngomong sakit tidak seberapa sakit, tapi karena pikiran kita yang kacau, yang sakit, itu akhirnya sakit yang kecil bisa anggapan kita itu sangat besar sekali. Makanya teman-teman pada intinya sama dengan saya. Pikiran teman-teman ini saat ini benar-benar lagi bingung, lagi kacau. Ketika sudah menemukan konten-konten YouTube apa yang disarankan oleh para mentor, itu jalankan. Hampir semua penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, rata-rata setelah menerapkan 3P itu sudah akhirnya semuanya bangkit, semuanya sembuh, dan akhirnya ya ini rata-rata ganti, pengen berbagi, pengen membantu teman-teman yang sekarang ini masih dalam penderitaan. Ya, barangkali itu teman-teman tentang 3P pengobatan mandiri yang bisa saya sampaikan. Mungkin lain orang itu cara penyampaiannya memang berbeda, tetapi intinya sama, bahwa penerapan 3P itu sangat penting dan harus untuk menjemput kesembuhan kita. Ya, untuk menjemput kesembuhan kita itu ya 3P itulah rata-rata yang pada akhirnya itu dilakukan oleh para penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Karena apa? Obat yang macam-macam dokter sudah banyak sekali, kenyataannya sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kenyataannya ya tidak sembuh pula. Dokter-dokter juga sudah mengasih isyarat atau kode-kode walaupun tidak tahu secara pasti, Bapak sehat-sehat saja, obat semua sudah tak berikan. Apabila Bapak masih tetap semacam ini, obatnya ada di pikiran Bapak sendiri. Rata-rata dokter yang nangani saya pada saat itu, waktu itu begitu, dan pada akhirnya diarahkan ke psikiater. Waktu itu saya emosi, nggak apa-apa saya dibawa ke rumah sakit jiwa juga nggak apa-apa. Oh bukan begitu Pak, pikiran Bapak harus ditata. Ini Bapak itu tidak sakit, Bapak ini sehat, tetapi karena Bapak pikirannya terlalu panik, terlalu takut, ya inilah yang mengganggu kondisi tubuh Bapak sendiri, kan itu disarankan semacam itu. Tapi secara pasti yang kita rasakan kan belum tentu dokter tahu. Yang tahu ya ini sesama penderita, rasanya sensasi itu kan sangat luar biasa. Yang namanya takut mati itu kan gimana ya, mungkin hidup itu seolah-olah sudah semacam tidak hidup lagi kan, semacam itu. Namanya juga semalaman pun tidak bisa tidur, bayangan kita itu bayangannya yang buruk-buruk itu saja, nggak ada bayangan yang baik, makanya munculnya adalah mimpi buruk, bukan mimpi indah ya. Nah, barangkali itu teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Saya berpesan teman-teman, mari kita lakukan 3P agar teman-teman segera bisa bangkit dan menjemput kebahagiaan yang sudah agak lama teman-teman lupakan itu. Barangkali demikian teman-teman, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila berkenan, saya mohon subscribe-nya.
Itu saja, di like, di share, dibagikan agar teman-teman penderita yang lain segera bisa menemukan channel tentang pembahasan asam lambung, walaupun tidak murni dari saya, dari konten-konten yang lain, agar teman-teman yang sekarang ini dalam penderitaan itu segera menemukan jalan. Itu saya akhiri sampai di sini video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat atau selamat beraktivitas bagi yang masih beraktivitas.